sangatlah tepat. Jadi kesemuanya tentu Allah sudah memberikan sebuah isyarat ya. Jadi filosofis dan ideologis ya pasangan Ganjar Mahfud tepat dengan nomor 3-nya. Nah, ini tanda-tanda alam sebetulnya. Nah, tapi apakah ini memberi keuntungan atau kerugian bagi lain, kan kita tidak pernah melakukan penelitian itu ya. Ini kan akan kembali bahwa pemenang pemilu nomornya beda-beda. Terakhir nomor 1 di pemilu 2019, kemudian nomor 2 dua kali menang, nomor 2 di pemilu 2014 dan pemilu 2009, SBY dan Jokowi di periode pertama, dan SBY periode kedua 2004, bahkan mungkin nomor yang dihindari yaitu nomor 4, Pak SBY menang pertarungan pada saat itu, dan nomor 3 Mas Anies pernah menang di DKI. Memang nomor urut itu menjadi sangat bisa penting, bisa juga nggak terlalu urgen gitu. Jadi kalau soal nomor urut, saya pikir nggak terlalu urgen, tidak terlalu penting. Ya, terlalu dari. Nah, seperti itulah. Jadi menurut saya tinggal bagaimana ya ting-ting di partai politik itu memanfaatkan. KPU resmi menetapkan pasangan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Ketiga pasangan dinyatakan memenuhi 3 syarat utama, yakni memenuhi ambang batas pencalonan, dinyatakan sehat jasmani, rohani, dan terakhir dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap. Sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu, Selasa malam KPU telah menggelar proses pengundian dan penetapan nomor urut bagi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu apakah nomor urut berpengaruh terhadap hasil suara kandidat capres dan cawapres? Melihat dari sejarah Pilpres yang diselenggarakan secara langsung, nomor urut 2 atau genap paling banyak menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres. Pada Pilpres 2004, pasangan SBY dan Yusuf Kala dengan nomor urut 2 berhasil menjadi pemenang pada putaran kedua. Di Pilpres 2009, SBY dan Budiono dengan nomor urut 2 berhasil menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Pemilu tahun 2014 lagi-lagi dengan nomor urut 2, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang dalam kontestasi ini. Sementara dalam Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan nomor urut 1 menjadi pemenangnya. Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut nomor urut yang diundi KPU bisa mendongkrak elektoral pasangan Capres-Cawapres di pemilihan Presiden 2024. Pihaknya menjelaskan pentingnya pengaruh nomor urut bagi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres. Nomor urut memberikan efek psikologis bagi kandidat, apalagi jika mereka mendapatkan nomor urut 1, sebab nomor urut 1 identik dengan kata yang terbaik. Nomor urut 2 kerap ditunjukkan dengan tanda V atau victory atau kemenangan. Atau nomor 3 yang selama ini disosialisasikan sebagai salam persatuan sebagaimana sila ketiga Pancasila. Keistimewaan kata 3 terpulang di dalam Al-Quran. Abi Quraish Uja menjelaskan keistimewaan angka 3 ini dalam perspektif Islam. Di antaranya, tuntunan agama Islam terbagi menjadi 3. Ada yang berkaitan dengan hati dan kepercayaan, kegiatan dan keanggotaan badan, dan yang terakhir berkaitan dengan akhlak. Angka 3 juga melambangkan banyak. Misalnya, ketika kita berwudu, 1 kali saja membasuh bagian tubuh maka dibolehkan, tetapi jika ingin sempurna, lakukanlah sebanyak 3 kali. Menanggapi hasil pengundian KPU kemarin, Duta Besar Indonesia untuk Indonesia, untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman tidak menyebut pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran. Dalam ucapan selamatnya atas usai undian nomor urut Capres-Cawapres oleh KPU,
Fazrul hanya menyebut Ganjar Pranowo di urutan nomor 3 dan Anies Baswedan di urutan nomor 1. KPU resmi menetapkan pasangan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Ketiga pasangan dinyatakan memenuhi 3 syarat utama, yakni memenuhi ambang batas pencalonan, dinyatakan sehat jasmani, rohani, dan terakhir dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap. Sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu, Selasa malam KPU telah menggelar proses pengundian dan penetapan nomor urut bagi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu apakah nomor urut berpengaruh terhadap hasil suara kandidat capres dan cawapres? Melihat dari sejarah Pilpres yang diselenggarakan secara langsung, nomor urut 2 atau genap paling banyak menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres. Pada Pilpres 2004, pasangan SBY dan Yusuf Kala dengan nomor urut 2 berhasil menjadi pemenang pada putaran kedua. Di Pilpres 2009, SBY dan Budiono dengan nomor urut 2 berhasil menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Pemilu tahun 2014 lagi-lagi dengan nomor urut 2, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang dalam kontestasi ini. Sementara dalam Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan nomor urut 1 menjadi pemenangnya. Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut nomor urut yang diundi KPU bisa mendongkrak elektoral pasangan Capres-Cawapres di pemilihan Presiden 2024. Pihaknya menjelaskan pentingnya pengaruh nomor urut bagi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres. Nomor urut memberikan efek psikologis bagi kandidat, apalagi jika mereka mendapatkan nomor urut 1, sebab nomor urut 1 identik dengan kata yang terbaik. Nomor urut 2 kerap ditunjukkan dengan tanda V atau victory atau kemenangan. Atau nomor 3 yang selama ini disosialisasikan sebagai salam persatuan sebagaimana sila ketiga Pancasila. Keistimewaan kata 3 terpulang di dalam Al-Quran. Abi Quraish Uja menjelaskan keistimewaan angka 3 ini dalam perspektif Islam. Di antaranya, tuntunan agama Islam terbagi menjadi 3. Ada yang berkaitan dengan hati dan kepercayaan, kegiatan dan keanggotaan badan, dan yang terakhir berkaitan dengan akhlak. Angka 3 juga melambangkan banyak. Misalnya, ketika kita berwudu, 1 kali saja membasuh bagian tubuh maka dibolehkan, tetapi jika ingin sempurna, lakukanlah sebanyak 3 kali. Menanggapi hasil pengundian KPU kemarin, Duta Besar Indonesia untuk Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.